Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pertemuan yang kesekian kalinya untuk mata kuliah percakapan antarpersonal. Adapun materi yang kita bahas hari ini adalah tentang teamwork atau kerjasama tim. Ini semacam ilustrasi bagaimana orang membentuk yang namanya kerjasama atau teamwork. Ini menggambarkan tentang sejarah dari kampus Udinus ya, Universitas Dian Nusantoro yang ada di Semarang. Awalnya itu hanya sebagai sebuah lembaga khusus komputer tahun 1986. Ya. Kemudian bangunannya itu rumah kontrakan, karyawannya cuma 7, siswanya 183. Kemudian berkembang, setelah beberapa puluh tahun kemudian berkembang menjadi sebuah kampus yang cukup besar. Luas tanahnya 2,5 hektar, gedung milik sendiri, karyawannya 600 orang, dan mahasiswa aktifnya sebanyak 11.000 orang. Jadi itu gambaran bagaimana semacam ilustrasi bagaimana orang bekerja sama membentuk sebuah kelompok, kemudian bekerja sama untuk mengembangkan bisnis yang tadinya cuma khusus komputer menjadi sebuah universitas terbesar di Semarang. Oke, bagaimana cara membangun tim? Ini ilustrasi, ada action, ada aksi, ada keputusan. Ya, menggambarkan bagaimana sekelompok orang yang terjebak di antara sebuah pulau dan di bawahnya ada binatang buas. Bagaimana mereka bekerja sama agar selamat dari terkaman binatang buas. Kerjasama itu mengapa diperlukan? Karena kerjasama merupakan sarana yang baik dalam menggabungkan berbagai talenta dan dapat memberikan solusi inovatif satu pendekatan yang mapan. Yang namanya kerjasama berarti ada melibatkan beberapa orang di dalamnya, tidak mungkin kerjasama sendiri ya. Kerjasama berarti melibatkan beberapa orang di dalam, dan yang pasti memiliki kemampuan yang berbeda, talenta yang berbeda, kemudian memiliki solusi dan inovasi yang berbeda-beda. Makanya diperlukan kerjasama. Keterampilan dan pengetahuan yang beraneka ragam yang dimiliki oleh anggota kelompok juga merupakan nilai tambah yang membuat teamwork lebih menguntungkan jika dibandingkan seorang individu yang brilian sekalipun. Jadi kerjasama sangat dibutuhkan. Walaupun ada orang yang dia luar biasa cerdas, pintar, akan tetapi kalau dia bekerja sendiri, maka hasilnya berbeda dengan orang yang bekerja secara teamwork, bekerja secara berkelompok. Karena di dalam kelompok itu pasti ada beberapa orang yang memiliki tingkat talenta atau kelebihan yang lebih menonjol dari orang-orang yang ada di dalamnya. Coase dan Posner menyatakan bahwa Anda memerlukan great team yang terbaik untuk menang. Anda bisa saja kalah dengan tim ini, tetapi tanpanya Anda pasti tidak bakalan bisa menang. Ya, jadi orang bisa saja kalah, akan tetapi jika tim yang baik itu tidak ada, maka Anda tidak akan bisa menang. Kemudian John Maxwell, sebuah great team tidak harus terdiri dari orang-orang luar biasa. Cukuplah orang-orang biasa saja. Orang-orang biasa yang bekerja sepenuh hati akan bekerja dengan komitmen dan mereka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Oke, John Maxwell ini mengambil dari sisi yang berbeda. Dia mengatakan bahwa tim yang bagus tidak perlu, di dalamnya tidak perlu orang yang hebat-hebat. Cukup orang biasa saja. Akan tetapi orang biasa itu menghimpun talenta dan kemampuannya dia untuk
bekerja dengan baik, dengan komitmen yang baik, akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian Jim Collins, jangan gegabah dalam rekrutmen. Kalau tidak dapat hari ini, jangan memaksakan diri harus ada. Staf-staf Anda yang tidak sabar pasti akan mendesak Anda agar buru-buru mengambil uang. Tetapi kalau Anda mau sedikit sabar, Anda mungkin akan mendapatkannya, yaitu orang-orang yang bukan cuma sekedar bekerja, tetapi mau bekerja sepenuh hati. Itu Jim Collins bilang. Kemudian kita bahas tentang team building. Kalau di atas kan tadi ya, ini ada beberapa orang, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 orang memiliki knowledge yang berbeda-beda, pengetahuan yang berbeda-beda, talenta yang berbeda-beda, dan kemampuan yang berbeda-beda. Contoh dari teamwork nih, ini menggambarkan ilustrasi ada satu kelompok pekerja yang bekerja untuk membuat rel kereta, ya. Yang saya lihat bagaimana membangun sebuah kerjasama. Ini ilustrasi permasalahan ya. Ada rel kereta yang sebelah kiri mau buatnya yang kiri ke kiri, yang sebelah kanan mau buatnya ke kanan. Nah, disinilah butuh kerjasama tim yang baik untuk memutuskan permasalahan ini. Yang berikut definisi dari tim. Tadi sudah saya sebutkan di atas, yang namanya tim berarti kerjasama, berarti tidak boleh satu orang, dia harus lebih dari satu orang. 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan saling mempengaruhi ke arah tujuan sama. Jadi ada orang, ada semacam tim olahraga. Kalau orang mau bermain bola, ya, ini kan lebih ya dari 2 orang. Tujuannya sama apa? Tujuannya menang, tujuannya memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Ya, itu tujuannya dia, dan mempertahankan supaya gawangnya dia tidak kebobolan. Nah, namanya kerjasama. Ya. Macam-macam tim, bisa saja yang pertama tim formal. Tim formal itu tim yang sudah memang sudah terjadwal ya, sudah betul semacam tim yang sudah paten, seperti tim komando, komite, gugus tugas, atau tim proyek. Kemudian tim informal adalah reference group, ya, tim yang tidak terstruktur ya. Kemudian 2 isu dalam kelompok. Pertama adalah adanya tugas-tugas dan masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Hal ini seringkali merupakan topik utama yang menjadi perhatian tim. Kedua adalah proses yang terjadi dalam teamwork itu sendiri. Misalnya, bagaimana mekanisme kerja atau aturan main sebuah tim sebagai suatu unit kerja dari perusahaan, proses interaksi dalam tim, dan lain-lain. Yang berikut keterampilan yang diperlukan. Yang pertama adalah managerial skill. Dalam sebuah tim dibutuhkan yang namanya managerial skill, termasuk kemampuan dalam membuat rencana kerja, menentukan tujuan, memantau kinerja, memonitor perkembangan, dan memastikan pekerjaan telah dilakukan secara benar, dan lain-lain. Yang berikut keterampilan interpersonal skill, termasuk kemampuan berkomunikasi, saling menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain. 4 cara meningkatkan kekompakan tim. Yang pertama, memperkenalkan persaingan. Ya, bahwa dalam satu tim, apabila dia tahu saingan yang dia lawan ini siapa, pasti tim itu tambah menjadi kompak. Meningkatkan ketertarikan antar pribadi, ya, bangun hubungan individual antara anggota yang ada dalam tim. Meningkatkan interaksi, ya, ada hubungannya ya, karena meningkatkan ketertarikan berarti ada interaksi. Kemudian menciptakan tujuan bersama dan rasa senasib, ya. Jadi saling keterkaitan, mulai dari poin 1 sampai poin 4, bahwa jika orang itu
punya tujuannya sama dan merasa senasib, maka tim itu pasti kompak. Kemudian kalau yang pertama tadi membangun 4 cara meningkatkan kekompakan tim, yang ini membangun tim yang efektif. Yang pertama, sasaran tim harus ditentukan dengan jelas, ya, sama dengan di atas tadi tujuan tadi. Dia harus memiliki sasaran yang jelas. Kemudian kenali faktor-faktor penentu efektivitas kerja, lakukan analisis, kemudian kenal faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu bahwa pekerjaan ini menjadi efektif, tidak berlama-lama, bertele-tele. Fokuskan tim pada prestasi kerja. Jadi tujuannya sudah jelas bahwa kalau orang mau main bola berarti dia mau mencetak bola ke gawang lawan, memasukkan bola ke gawang lawan. Berarti fokuskan ke situ bahwa kita tim itu harus memasukkan bola ke dalam gawang, ya, dan bisa mempertahankan gawangnya dari kebobolan. Itu contoh-contoh umum lah. Bisa kasih cari contoh yang lain. Kemudian wewenang setiap anggota harus jelas, sama kayak orang main bola, posisinya jelas, siapa jadi pemain bertahan, pemain tengah, pemain belakang, pemain gawang. Jadi wewenang tugasnya jelas, ya. Jangan menjaga gawang jadi orang bertugas untuk mencetak gol, kebalikan, ya. Pimpinan dipilih berdasarkan kemampuan dan keterampilan dalam memimpin. Di dalam satu tim juga biasanya orang memilih pimpinan itu dia harus mempunyai kemampuan tampilan dalam memimpin, ya. Ini contoh juga seperti ya, tim olahraga sepak bola kan. Biasanya ada seorang kapten di dalam sebuah tim, dia yang memimpin tim. Biasanya kalau orang yang memimpin tim dalam sepak bola itu dia tahu aturan dalam sepak bola, dia tahu aturan bagaimana berbahasa, ya. Mungkin juga dia punya kelebihan bahasa, ya. Pertandingannya yang pimpin orang asing, ya, dia punya kemampuan yang berbahasa. Itu contoh-contoh. Ciptakan kondisi yang baik dan disiplin terhadap tugas-tugas tim. Kemudian karakter tim building yang berikut, ya, membangun kerjasama tim. Kemudian tadi kerjasama, sekarang pengertian dari kelompok. Tadi sudah dibahas di atas, ya. Kelompok formal itu apa? Ini kelompok formal adalah kelompok yang mempunyai ciri-ciri keberadaannya untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi. Orang-orang yang ditunjuk adalah oleh organisasi yang bersatu untuk menjalankan peran resmi, misalnya kepala bagian, kepala seksi, dan sebagainya. Memiliki struktur, hubungan tugas, dan hierarki. Tadi sudah sempat dibahas di slide sebelumnya. Mengapa perlu dibentuk kelompok? Yang pertama, dengan adanya kelompok, maka risiko pekerjaan ditanggung oleh kelompok. Jadi, kalau ada masalah dalam pekerjaan, maka kelompok yang harus bertanggung jawab, tidak ada individu. Sumber lebih banyak dan terjadi proses belajar, ya. Maksudnya sumber lebih banyak ini ada bisa tukar pikiran. Jika ada yang menghadapi permasalahan, maka dia bisa saling bertanya. Kelemahan individu terbatasi oleh kelompok, ya. Jika ada dalam satu kelompok ada satu anggota yang punya masalah di masalah A, teman-teman yang lain bisa membantu. Kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dapat lebih akurat, ya, karena sudah dibahas oleh orang-orang yang di dalamnya, kan. Jadi hasilnya lebih akurat. Jika ada kesalahan, anggota yang lain bisa jeli atau bisa melihat kelemahan dan kekurangannya di mana. Proses pembentukan kelompok yang pertama adalah tahap invasi pembentukan, yang kedua tahap memahami gejolak, kemudian kedewasaan pembentukan normal, dan yang keempat tahap mengalami atau transformasi. Kemudian ada beberapa perbedaan kelompok dan tim. Ini banyak, nanti bisa dibaca sendiri. Kelompok belum tentu tim. Kalau tim sudah pasti kelompok. Anggota bekerja secara individual dan kadang berbeda tujuan. Kalau tim, anggota menyadari ketergantungan antar mereka. Kemudian yang berikut, anggota tidak dilibatkan dalam penetapan sasaran.
Tim, anggota merasa memiliki organisasi karena komitmen terhadap sasaran. Banyak ya, dan sebagainya nanti bisa dibaca. Videonya nanti akan saya share nanti. Kemudian, hakikat organisasi sebagai tim adalah satu kelompok yang memiliki ikatan dan interaksi yang harmonis yang memacu terjadinya perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan pribadi maupun organisasi. Ini sedikit pemahaman tentang hakikat organisasi menurut Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits, menemukan 7 kebiasaan yang baik. Yang pertama adalah proaktif, yang kedua mendahulukan yang utama, yang ketiga selalu memulai dengan tujuan akhir, yang keempat pendekatan win-win solution, yang kelima berusaha mengerti orang lain sebelum dimengerti orang lain, yang keenam selalu menciptakan sinergi, keterpaduan, dan kebersamaan, dan yang ketujuh selalu mengasah dan mengembangkan diri baik fisik, sosial, maupun nilai-nilai. Dari ketujuh habit tersebut di atas, yang menunjukkan adanya tim adalah pendekatan win-win solution, kemudian mengerti orang lain sebelum dan selalu bersinergi. Kemudian manfaat membangun tim. Menurut Robert D. Maddox dalam buku Team Building, yang pertama, dengan adanya tim, sasaran yang realistik dapat ditentukan dan dicapai optimal. Anggota tim dan pemimpin tim memiliki komitmen untuk saling mendukung sama lain agar tim berhasil. Anggota tim memahami prioritas anggota lainnya dan dapat saling membantu. Komunikasi bersifat terbuka, diskusi cara kerja baru atau memperbaiki cara kerja. Pemecahan masalah lebih efektif karena kemampuan tim lebih memadai. Umpan balik lebih memadai karena anggota tim mengetahui apa yang diharapkan. Konflik diterima sebagai hal yang wajar, dan keseimbangan tercapainya produktivitas tim dengan pemenuhan kebutuhan pribadi. Sudah banyak ya, nanti tinggal dibaca saja. Kemudian ada beberapa tim yang dinamis. Tim dinamis adalah tim yang memiliki kinerja yang sangat tinggi, tim yang dapat memanfaatkan segala energi yang ada dalam tim tersebut untuk menghasilkan sesuatu. Ciri-ciri tim yang dinamis dikemukakan oleh Richard Chang. Yang pertama, menyatakan secara jelas misi dan tujuan, beroperasi secara kreatif, memfokuskan pada hasil, memperjelas peran dan tanggung jawab, diorganisasikan dengan baik, dibangun di atas kekuatan individu, saling mendukung kepemimpinan anggota yang lain, mengembangkan iklim tim, menyelesaikan ketidaksepakatan, berkomunikasi secara terbuka, membuat keputusan secara objektif, mengevaluasi efektivitasnya sendiri. Nanti ini mahasiswa baca, dengarkan, kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan kembali. Kemudian tahapan pertumbuhan tim. Tim yang baik dalam satu organisasi tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan perlu upaya yang sungguh-sungguh. Tahap pertumbuhannya adalah tahap forming, storming, norming, dan performing. Tahap forming atau perbentukan ada rasa optimis, pesimis, takut, was-was, dan khawatir. Himpun informasi, identifikasi masalah, kesulitan dalam penyelesaian masalah, dan ragu terhadap fungsi tim. Jadi tahap pembentukan itu pasti ada muncul rasa-rasa seperti ini. Ya. Kemudian pada tahap storming, gejolak ya. Ragu pada kemampuan tim, mengeluh pada beban kerja, defensif, terus saling menyalahkan, kompetisi, terus saling timbul ketegangan, saling berargumentasi terhadap kesalahan ya. Ada tahap yang namanya tahap storming, di situ terjadi gejolak. Pasti muncul hal-hal yang seperti ini. Kemudian tahap norming, rekonsiliasi dan terima beda pendapat ya. Setelah memulai dari ada permasalahan antar tim, kita mulai masuk ke tahap yang ketiga adalah mulai normal ya. Konflik mulai terkendali, ada saran konstruktif, kerja menjadi lancar dan harmonis, sense of togetherness, rasa berpikir untuk saling kebersamaan, together, dan kerjasama yang solid.
Kemudian tahap yang keempat adalah tahap performing, di mana tim menjadi matang, ada perbaikan dan perubahan, fungsi manajemen coach jalan, jadi planning, organization, activity, dan controllingnya berjalan. Kemudian suasana kerja kondusif, anggota tim tahu hak dan kewajiban, serta kerja terampil dan produktif. Tim yang efektif adalah yang pertama, tujuannya harus jelas, komunikasinya efektif, pemimpin tanggung jawab, kejelasan peran setiap anggota, keputusan secara konsensus, iklim yang kondusif, dan tiap anggota saling berperan. Itu gambaran bahwa tim yang efektif. Ciri-ciri dari tim efektif, tujuan yang akan dicapai jelas, visi misi tujuan tugas ditetapkan bersama, dan diterapkan oleh semua anggota tim yang diwujudkan dalam rencana kegiatan yang nyata. Iklim yang tidak formal, sejuk, dan santai, tidak dijumpai adanya ketegangan atau kejemuan. Tiap anggota tim terdorong untuk berperan aktif. Tiap anggota bersedia mampu menjadi pendengar yang efektif. Semua anggota tim merasa tetap nyaman meskipun terjadi ketidaksesuaian pendapat. Keputusan diambil secara konsensus ya. Konsensus itu persamaan pendapat. Kemudian komunikasi, keterbukaan, kejelasan peran tiap anggota tim dalam tiap pelaksanaan tugas tim. Ini tadi sudah dibahas juga di atas, ini diulang saja ini. Ya, tidak perlu, di skip saja. Kemudian gejala-gejala timbulnya tim yang tidak efektif. Yang pertama, misi tim tidak dapat dengan mudah dijelaskan. Yang kedua, pertemuan berjalan dengan formal, kaku, dan tegang. Nah, ini contoh-contoh tim yang tidak efektif. Jadi misi tidak dapat dengan mudah dijelaskan, maksudnya apa yang mau dikerjakan ini tidak bisa dijelaskan. Ya. Kemudian pertemuan berjalan dengan formal, kaku, dan tegang. Ya, formal karena ada keterbatasan antara mungkin pimpinan dan bawahan dan sebagainya. Cara komunikasinya dan sebagainya. Partisipasi tinggi tapi tidak ada hasil, ya, orang yang banyak yang mengikuti dalam tim itu tapi ternyata hasilnya tidak ada. Banyak bicara tapi tidak terjadi komunikasi yang efektif. Oke. Kemudian ketidaksesuaian pendapat berlanjut pada pembicaraan pribadi di luar pertemuan. Jadi masalah tidak selesai di dalam tim tapi dibawa sampai ke pembicaraan pribadi. Kemudian keputusan cenderung diambil oleh pimpinan formal dengan sedikit keterlibatan anggota tim. Ya, ini tim yang tidak efektif karena keputusan menjadi otoritas dia pimpinan secara formal. Sehingga anggota tidak terlalu dilibatkan. Anggota tim tidak berani berbicara terbuka karena kurang dapat mempercayai anggota tim yang lain. Tidak ada kejelasan peran dan tugas yang akan dikerjakan. Ini mungkin berlawan balik dari yang efektif di atas ya. Tidak terjadi kerjasama dengan tim lain yang erat kaitannya. Tim dipenuhi dengan anggota tim yang mempunyai karakteristik pemain tim yang sama. Jadi pemain tim itu orang yang punya potensi memanfaatkan, mengambil kesempatan dalam kesempitan dalam tim ya. Tim telah terbentuk lebih dari 3 bulan tetapi belum pernah melakukan self-assessment. Jadi melakukan semacam pengawasan ya, pemeriksaan, review. Ya. Kemudian tahap pengembangan tim. Yang pertama menetapkan arah, drive. Kemudian yang kedua bergerak. Yang ketiga mempercepat gerak. Dan yang keempat tim sampai pada tujuannya. Membangun rasa kebersamaan dalam tim. Tim yang dinamis akan berjalan apabila anggotanya mampu membangun rasa kebersamaan secara efektif. Rasa kebersamaan dapat terwujud bila para anggota tim mampu menerima keragaman anggotanya, karena hakikatnya tidak seorang manusia pun yang sama, termasuk mereka yang lahir kembar. Twin ya. Tim akan efektif bila dibangun berdasarkan kebersamaan. Tidak memandang pangkat, suku, golongan, menunjukkan saling percaya, saling menghargai, dan dilandasi keterbukaan. Oleh karena itu, kebersamaan yang harus dibangun tersebut, yang pertama berorientasi pada opini, yang kedua berorientasi pada persamaan, dan yang ketiga berorientasi pada tujuan.
Kemudian yang berikut, pemecahan masalah atau win-win solution. Konflik selalu melibatkan dua orang atau lebih. Yang terjadi apabila salah satu pihak merasa kepentingannya dihalang-halangi atau akan dihalangi atau akan dihalang-halangi. Ya. Dihalang-halangi maksudnya sudah, atau akan ini berarti mau. Konflik akan tampak merebak apabila yang pertama, tindakan bermusuhan, memegang posisinya dengan baik, keterlibatan emosional. Ya. Berikut gambaran tentang langkah-langkah penyelesaian konflik. Ini mungkin nanti dia masuk di materi manajemen konflik ya, yang sudah lewat itu. Tapi cuman silakan baca saja. Beberapa langkah. Yang pertama, mengakui adanya konflik. Yang kedua, mengidentifikasi konflik yang sebenarnya. Yang ketiga, mendengarkan semua sudut pandang. Yang keempat, bersama mengkaji cara untuk menyelesaikan. Yang kelima, dapatkan kesepakatan dan tanggung jawab untuk menemukan solusi. Dan yang keenam, jadwalkan tindak lanjut untuk mengkaji. Berikut adalah gaya-gaya tanggapan konflik. Ini ada menghindar, ada mengakomodasi, ada menang kalah, ada kompromi, ada penyelesaian dengan kolaborasi, win-win solution. Oke, selesai. Ini kayaknya berhubungan dengan manajemen konflik. Oke, selesai materinya. Ada tugas yang harus dikerjakan terus ya. Seperti biasa, tugas ini akan saya upload di kelas virtual. Silakan akses di sana. Kemudian materi nanti saya upload di YouTube. Silakan akses di sana untuk bisa mengerjakan tugas ini. Ya, oke. Terima kasih. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.